Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan ghariba. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. وفي عمارة وبعد صلاة الصبح خاصية قوية في جلب الأرزاق الجسمانية. وفي عمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية. كذلك جربه أرباب البصائر من العارفين الأكابر. وفي الحديث إن الذي يقعد في مصلاه يذكر الله بعد صلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذي يضرب في الآفاق أن يسافر فيها لطلب الأرزاق. Di halaman 13 ya, yang terakhir di paling bawah. وفي عمارة ما بعد صلاة الصبح خاصية قوية في جلب الأرزاق جسمانية. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajarkan kepada kita semua ya, bagi orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari setelah sholat subuh ya, kalau misalnya kita nggak tidur dari setelah sholat subuh sampai isyraq, itu adalah khasiyatun qawiyatun, kekhususan yang sangat kuat ya, rahasia yang sangat kuat bagi orang yang pengen rezeki dunia ya, bukan rezeki ruh, rezeki dunia, yang pengen duit, lagi butuh rezeki, lagi butuh kehidupan dunia, ada hal yang mendesak. Khasiyatun qawiyatun, jangan tidur habis subuh sampai isyraq. Susah nggak? Kalau the power of mak-mak pasti gampang ya, karena pasti ibu-ibu tugasnya banyak di rumah ya, ngiter dari habis subuh sampai terang. Tapi jangan lupa ya ibu-ibu, bangunnya sih bangun, meleknya sih melek, tapi lisannya bukan dzakirun lillah, ngeroceh aja anak-anaknya ya. Allahu Akbar, buka pintu kamar anaknya, udah dikata bangun, saya blokin air nih. Jadi sayang banget nih mak-mak, kan memang ibu-ibu Indonesia tuh rata-rata kalau pagi seger, alhamdulillah ya. Sayangnya kesegarannya itu untuk mencaci maki anak-anaknya gitu. Coba kesegarannya tuh adalah zikir. Kalau kita memang nggak bisa baca sendirian, coba setel, cari di YouTube Wirdul Latif Habib Umar bin Hafif atau Wirdul Latif Darul Mustafa. Itu enak, ada banget, ikutin dan pelan-pelan sambil misalnya kita harus buatin sarapan buat anak-anak, sambil buatin sarapan nggak apa-apa. Oh emang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena Ustazah Hana dari Suriah itu menyelesaikan sanadnya yang kedua dalam keadaan hamil 9 bulan. Jadi cara ngafalinnya gimana? Cara ngafalinnya sambil motong-motong, sambil ini di dapur itu beliau sambil murojaah, sambil ngafalin. Karena udah jadi istri nggak mungkin ninggalin tugas ya kan, buat ngurusin anak-anaknya, buat ngurusin suaminya, buat ngurusin ya tamu-tamu suaminya, ngurusin rumah. Jadi beliau bilang, saya ini murojaahnya gimana? Saya gimana kok saya bisa menyelesaikan? Jadi saran saya yang pertama diambil, saya selesaikan sama guru saya di Suriah. Sanad yang kedua saya ambil sama suami saya ketika saya selesaikan ketika saya hamil 9 bulan. Jadi masa-masa hamil itu masa-masa ujian ya, kan kalau ngambil sanad Quran ada ujiannya, ujian Quran sekali 30 juz, 20 juz. Murojaahnya gimana? Ya saya ngerjain tugas sebagai istri tapi saya murojaah juga. Makanya nggak apa-apa nih kalau misalnya kita punya banyak tugas nih, ibu-ibu di sini sibuk semua kan ya? Alhamdulillah ya. Pejabat negara juga bisa lah dikalahin sibuknya sama ibu-ibu. Sibuk dah pokoknya, sibuk banget dari pagi
benar-benar kayak orang sibuk. Nah, Imam Haddad di sini memberitahukan kepada kita bahwa apabila ya kita ini melek dari habis subuh sampai isyraq, itu zikir sama Allah bikin kita kaya. Buat kita yang pengen banget rezeki khosiyatun qawiyatun untuk arzak jasmaniyah ya. Nabi Muhammad SAW pernah nemuin Sayyidah Fatimah Az-Zahra tuh ketiduran, bukan sengaja tidur, ketiduran gak sengaja karena saking capek. Sayyidah Fatimah tuh gak punya pembantu, anaknya tuh kecil ya, banyak, sendirian, gak pakai pembantu, dan usianya juga masih kecil Sayyidah Fatimah. Jadi saking capeannya tuh pernah Sayyidah Fatimah satu waktu ketiduran di antara waktu habis subuh sampai baina isyraq. Sama Nabi nih, saking Nabi kaget tuh Nabi bangunin pakai kakinya Nabi, Fatimah. Sayyidah Fatimah langsung kaget gitu. Iya, ya Rasulullah, apakah ente rela di saat Allah lagi bagi-bagiin rezeki sama hamba-hambanya yang lain, ente malah tidur, ente gak kebagian? Bangun. Walaupun tahu anaknya capeknya kayak apa, jangan, masa yang lain dapat rezeki ente enggak? Bangun, ayo. Tetap disuruh bangun. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh rezeki ini nih dari subuh sampai isyraq, jangan sampai. Dan juga barang siapa orang yang dia duduk dari habis subuh ya sampai isyraq, itu dia dapat pahala sebagaimana dia orang yang umroh, haji dan umroh. Bisa nggak begitu? Insya Allah. Kita nggak ada yang nggak bisa, adanya yang kita nggak mau. Kalau kita mau, insya Allah kita bisa. Jadi habis subuh sampai isyraq kata Imam Haddad nih, bagi orang-orang yang dia nyari rezeki. Wa fi imarati ba'dal asar khasiyatul qawiyatun li jalbil arzaq bil biyah. Kalau sumpah, galau, ya, suntuk, itu mabaina dari asar sampai maghrib, itu time-nya Allah bagi-bagi rezeki hati. Sore. Makanya kalau kita tidur, bangun-bangun sumpah nggak? Ya, sumpah kan? Nah, karena kita nggak kebagian, orang lagi dibagi-bagi hatinya biar tenang ya. Ini lagi tidur, lewatin kata malaikat. Nggak usah dikasih, makanya bangun, ya Allah, kayak ada bencana apa gitu, kayak mumet, sumpah nggak punya jalan keluar, padahal nggak ada masalah. Nah, ini makanya dimana kayak Habib Umar bin Hafidh tuh ya, sore-sore itu pasti rauhah, pasti majelis sama orang-orang semuanya. Walaupun udah segitu padatnya ya, tapi tetap sore-sore ngumpul buat buka kitab, buat belajar. Kenapa? Karena di situ di time-nya Allah ngebagi-bagiin ya kepada manusia rezeki hati dan rezeki batin orangnya. Kaya, cakep, ya, tapi hatinya bawaannya sumpah, dia nggak bisa nikmatin tuh, duitnya dia nggak bisa nikmatin, cakepnya dia nggak bisa nikmatin. Tapi kalau kita apa adanya, manis aja udah manis, duit mau apa cukup, ya, mau beli berlian cukup, cukup ya. Mau beli iPhone baru cukup, mau umroh cukup, mau ziarah ke Tarim cukup, mau hajiin orang tua cukup, namanya cukup ya. Duit mah yang penting cukup aja ya Allah, cukup buat apa-apa yang kita hajati. Tapi kalau hati kita sumpah, gelisah, gundah, galau, apa ada artinya? Apa ada nikmatnya? Gak ada. Makanya rezeki hati itu juga kita minta sekalian sama Allah, bukan cuma rezeki badan. Zahir wa batin, ya Allah kasih saya rezeki zahir batin. Ya biar hati kita juga luas aja gitu, enak
bawaannya adem, ya. Kan kita ada melihat orang gitu ya, bawaannya adem aja. Ada orang yang bawaannya semeraut aja hidupnya, kan nggak enak dilihatnya begitu, kusut aja kayak kebanyakan utang. Padahal nggak punya utang, cuman emang nggak enak aja gitu mukanya. Makanya kita kalau minta rezeki, semoga ya Allah kasih saya rezeki zahiran wa batinan ya Allah. Nah, caranya gimana nih? Mau hadir kasih tahu Inna nih, insyaallah nih yang sore-sore datang ke Dar Fatmah. Bagian deh nih rezeki roh. Makanya kalau pulang dari sini biar kata habrul basaudan panjang ya. Udah pada ngantuk nih ibu, ikutin setengah mati burdah kajian, tapi pulang insya Allah hatinya tenang, hatinya lapang, hatinya gembira dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling bagus memang kita ngumpul bareng-bareng di majelis ilmu, ambil manfaat. Ya baca burdah sendirian kelar gak bu? Baca burdah bareng-bareng kelar gak? Oh kelar, syahdu banget dari tadi semuanya pada baca ya. Yang nggak bisa nyanyi tiba-tiba langsung cakep suaranya semua. Keluar semua suaranya kencang-kencang. Dari mana? Karena kita bareng-bareng. Oh kita bareng-bareng bawaannya semangat. Dulu waktu kita belum terlalu banyak ya, Amelia ngikutin, kita pernah baca Yasin bareng-bareng 360 kali waktu itu. Selesai. Anak bilang kalau bareng-bareng selesai nggak? Kalau sekali duduk, anak bilang. Murid anak waktu itu belum terlalu banyak. Selesai Ustazah, ya udah jangan ada yang pulang. Semua di sini kita baca bareng-bareng. Selesai sekali duduk kita baca 360 kali. Kita baca ayat kursi ya udah 360 kali ayat kursi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita bareng-bareng tuh rasanya semangat. Tapi kalau sendirian udah ngantuk bawaannya, ya bawaannya ngantuk, cobaan berat banget ya Allah mata. Nah paling bagus tuh kumpul di majelis ilmu. Nah dikatakan majelis ilmu itu tamtirul ahlul maksiyah bisa babi majelis ilmu. Dengan adanya majelis ilmu itu menjadi hujan bagi orang-orang yang bahkan dia pun ahlul maksiat. Katanya orang-orang soleh ya, majelis ilmu itu adalah hujan. Jadi walaupun kita yang majelis nih, kita jadi hujan buat orang-orang yang lain. Jadi berkah buat orang-orang sekitar. Ya dengan keberkahannya majelis ilmu. Dan innallaha yu'til insana ala qadri ijtihadi. Katanya Allah itu kalau ngasih manusia di bab sholat sama puasa ala qadri ijtihadi, dengan hasab ijtihadnya dia, mujahadahnya dia, perjuangannya dia. Dia berjuangnya segitu, mujahadahnya segitu, dapatnya segitu. Sesuai apa yang dia perjuangkan. Illa majalisil ilm, kecuali majelis ilmu. Pengecualian ya. Mau ente datangnya nggak pakai niat ngobrol yang lain, illa pengecualian. Buat majelis ilmu nggak pakai mujahadah, mau pakai main-main, mau pakai yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakalan menuangkan barokah, ya subbul barokah, menuangkan keberkahan ya buat kita semua, bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan juga dikatakan bagi orang yang mengerjakan 4 waktu, menjaga 4 waktu tersebut, maka akan hilang dari dia kesia-siaan hidup dia. Maksudnya kan kalau misalnya ya Allah, saya udah sia-sia banget nih hidup saya selama ini, udah banyak banget waktu saya lalai. Nah ini jaga 4 waktu akan menghilangkan kelalaianmu yang sudah berlalu daripada hidup kamu. Yang pertama ya adalah waktu qabla duha, waktu sebelum duha. Itu digunakan kalau bisa ya, kita sholatlah setidaknya ya, sholat atau enggak adalah kita dzakirullah, jangan terus-terus di dapur, terus-terus sibuk ada diselingin nama Allah atau sambil zikir. Kemudian ba'da tulu'il fajar ila isyraq, dari terbitnya matahari sampai isyraq yang tadi kita bilang, yang dapat membuat kita menjadi orang yang mendapatkan rezeki. Kemudian qoblal maghrib, ma bainal maghribi wal isya,
4 ya, sebelum duha, terus di antara terbitnya matahari sampai isyraq, terus sebelum maghrib, dan juga di antara maghrib dan isya. Sebelum maghrib nih berarti di antara asar sama maghrib. Ya, ini yang sekarang kita lagi duduk, lagi nyari barokah, lagi nyari ketenangan hati. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi bagi-bagiin kepada kita semua ketenangan hati, rezeki ruh, yang dimana apabila baik ruhnya maka insya Allah baik jasadnya. Dan semoga kita semuanya duduk pada sore hari ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan ruh kita, kesehatan hati kita, kesehatan batin kita. Ya Allah, berikan kepada kami semua kehidupan dengan hati yang tenang, hati yang lapang. Ya Allah, jauhi dari kita sumpek-sumpek, ya, jauhi dari kita orang-orang yang nyumpekin. Ya Allah, kasih kita bertemu dengan orang-orang yang mencintaimu, yang membuat kami mencintaimu. Kasih kita berteman dengan orang-orang yang adem, bertemu dengan orang-orang yang dijauhkan dari orang-orang yang hasut, jauhkan dari orang-orang yang memberikan pandangan yang buruk, yaitu memberikan penyakit aib, dan diberikan kepada kita didekatkan oleh orang-orang yang baik. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dengan hati yang bahagia, hati yang penuh dengan rasa syukur, hati yang penuh dengan keadaan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Dan juga ya Allah, berikan kepada kami semua yang hadir rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan ya Allah, agar kami hanya berharap darimu dan tidak berharap daripada selainmu, karena ya Allah, Kaulah yang memiliki segala kekayaan yang ada di seluruh dunia ini. Maka bagimu hajat-hajat kami kecil, bagimu hajat-hajat kami mudah. Siapapun yang memiliki hajat, ya Allah, kabulkanlah, sampaikanlah, dengarkanlah rintihan dan doa orang-orang yang berharap kepadamu ya Arhamar Rahimin. Sungguhnya Kau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita semua bangun dari tempat ini dan hati kita telah dipenuhi dengan ketenangan, dan juga rezeki kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki halal. Ya Allah, bantulah kami agar kami menjadi orang-orang yang taat. Bantulah kami agar kami menjadi orang-orang yang cinta dengan amal yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah, maafkan segala khilaf dan salah yang kami buat. Ya Allah, Kau adalah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, dan Kau adalah sebaik-baik yang memaafkan. Maka maafkanlah kami semua yang hadir pada sore hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم